Yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LDKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Saya Daniel Iros akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang uang dan harta bagian kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, di bagian lalu kita sudah melihat tentang perkataan Alkitab yang Pak Sindu kutip bahwa kita adalah pengembara, orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita semua adalah duta besar yang mewakili negara kita yang sejati, yaitu kewarganegaraan surga. Pak Sindu, rumah kita memang di surga, dan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berkata bahwa Dia pergi untuk menyediakan rumah buat kita. Dan surga adalah rumah yang dibuat untuk kita dan kita dibuat untuk surga. Bagaimana Pak Sindu memberikan penjelasan tentang itu? Ya, saya sangat sepakat dengan yang diungkapkan oleh Pak Daniel. Ini sebuah identitas jati diri yang perlu secara melekat kita hayati dan kita jalani, bahkan kita rayakan. Aku adalah warga kerajaan surga. Surga adalah rumahku. Dunia adalah losmenku. Kalau kita menghayati kebenaran firman Allah ini, maka itu akan mengubah secara radikal, secara mendasar tentang bagaimana kita berpikir dan tentang bagaimana kita menjalani hidup. Kita akan berhenti, Pak Daniel, menyimpan dan menimbun harta di losmen bumi ini, losmen di dunia ini. Dan kita akan mulai berpikir dan dengan sukacita mengirim uang dan harta kita ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu di surga, rumah sejati kita. Saya pikir konsep ini sangat menarik sekali. Jadi artinya bagaimana kita melihat rumah kita di surga, lalu di dunia ini losmen, sangat menolong kita untuk kita ini bersikap benar terhadap harta, Pak Sindu. Ya, jadi ini sebuah hal yang sangat penting. Karena Tuhan Yesus mengingatkan dan mengajarkan kita, Pak Daniel, bahwa uang dan harta itu memang merupakan salah satu kekuatan rohani, kekuatan spiritual yang perlu kita perangi. Uang dan harta bukan sekedar selembar kertas berwarna merah, biru, sekedar logam emas, atau sekedar uang dan harta rumah, mobil, sepeda motor. Bukan sekedar itu. Uang bukan sesuatu. Tetapi di hadapan Yesus, di hadapan Allah yang sejati, uang dan harta adalah seseorang. Jadi artinya uang itu bisa punya kekuatan untuk menguasai manusia untuk mencintai uang, gitu. Tepat. Yang disampaikan Pak Daniel itu disebut oleh Tuhan kita sebagai mamon. Jadi mamon itu bukan sekedar sosok sesuatu benda mati, tapi kuasa pribadi yang sesungguhnya adalah iblis itu sendiri. Jadi mamon adalah istilah yang dipakai di zaman Tuhan Yesus sebagai pengganti, kalau bahasa sekarang ini, dewa uang. Ilah uang, ilah harta. Mamon bisa mengelabui kita untuk berpikir bahwa kita menguasai mamon itu. Padahal yang sebenarnya mamonlah yang menguasai kita. Jadi kita pikir, aku kan yang pegang kontrol uangku, nggak apa-apa, menimbun. Toh aku yang menggunakan. Nanti dulu, sepertinya kita yang menguasai uang dan harta. Tapi dalam perjalanannya, uang dan harta yang menguasai hati kita. Dikuasai kekhawatiran dan akhirnya dikuasai dengan keserakahan.
Dan itu Pak Daniel, bukan hanya bisa terjadi bagi kita yang hidup berkelebihan. Buat kita yang hidup pas-pasan pun juga masih mungkin dikuasai oleh mamon. Jadi memang ada kuasa kegelapan yang bisa mempengaruhi manusia, sehingga manusia itu bisa mencintai uang sedemikian rupa, sehingga tidak lagi mempertuhankan Tuhan yang benar, begitu Pak Sindu ya. Ya. Menakutkan juga kalau mamon itu menjadi Allah yang lain yang disembah manusia. Betul. Dan ini yang tricky. Ini yang bisa menipu kita. Kita merasa, toh aku kasih perpuluhan misalnya. Toh aku masih memberikan bagi orang miskin. Tapi tanpa sadar, pikiran hati kita masih dikuasai kekhawatiran dunia ini. Dan kita berpikir untuk menimbun, membangun keberhargaan diri pada uang dan harta. Nah, pada titik itulah mamon dengan listrik telah menjadi Tuhannya kita, Pak Daniel. Jadi manusia ini dibutahkan ya dari kebenaran bahwa Allah yang sejati itu adalah Allah yang menciptakan kita yang harus disembah, dan manusia mengganti Allah itu dengan mamon. Itu sangat mengerikan sekali ya Pak Sindu ya. Tadi dikatakan Pak Sindu, yang pas-pasan secara ekonomi bisa terkuasai oleh mamon. Bisa Pak Sindu jelaskan lebih lanjut tentang hal itu? Benar. Ini yang juga kadang tidak disadari. Aku kan miskin. Aku kan hartaku minim. Hidup hanya untuk hari ini. Besok pun nggak tahu. Uang kerja hari ini untuk hidup hari ini. Pasti Tuhan yang menjadi pusat hidupku. Oh, nanti dulu. Bisa sangat mungkin kita yang merasa hidup pas-pasan dan miskin ini malah juga sama khawatirnya, sama serakahnya dengan orang yang kita pandang kaya raya itu. Jadi karena kita merasakan miskin dan begitu pas-pasan, uang. Begitu dapat uang, rasanya itu kita genggam, inilah letak hidupku ada pada uang ini. Kumpulkan. Kita kalap hidup kita. Kemudian kita iri hati, menghakimi orang yang kaya raya. Kita tuntut orang yang kaya raya itu harus diganyang, harus dibasmi, harus dijarah. Boleh, kita punya hak untuk menjarah, mencuri, kalau perlu merampok, membunuh. Gara-gara orang yang kaya raya itu aku hidup miskin. Nah, bukankah itu ekspresi jiwa bahwa mamon yang menjadi Tuhan kita bukan Allah yang sejati di dalam Yesus? Bukankah itu menyatakan hidup kita bukan membangun rasa aman di dalam Allah, tapi membangun rasa aman di dalam uang dan harta yang bersifat sementara di bumi ini? Kalau kita melihat bahwa kita tidak bergantung kepada harta kekayaan, kemudian apa yang kita juga bisa pelajari berikutnya Pak Sindu? Dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, hal kedua yang bisa kita tarik Pak Daniel, kebenarannya adalah bahwa hidup kita dipelihara oleh Allah. Karena itu janganlah khawatir, tapi usahakanlah lebih dulu Allah memerintah dalam hidup kita. Sebagaimana sejajar di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, yaitu hal-hal yang kamu khawatirkan. Apa yang kamu makan, kamu pakai. Tuhan mengajarkan di sini untuk kita tidak dikuasai kekhawatiran dan materialistik. Bahkan Tuhan mengajarkan kita untuk mematahkan belenggu kekhawatiran dan sikap materialistik itu yang menimbun itu dengan cara, yaitu apa? Memberi. Dengan begitu kita mengumpulkan harta di surga. Berarti kita ini adalah subjek kepedulian Allah ya Pak Sindu ya? Ya Pak Daniel. Sebagaimana Tuhan kita menggarisbawahi pentingnya mempercayai Allah. Karena dia sangat peduli kepada kita.
kita subjek, kita menjadi pusat perhatian dari kepedulian Allah. Tuhan memberikan suatu gambaran ya di dalam ayat 33, 34 bahwa burung gagak, bunga bakung, rumput pun dipelihara oleh Allah. Sekalipun mereka tidak menabur dan menanam. Yang saat ini ada dan mungkin besok lusa sudah binasa. Apalagi kepedulian Bapa Surgawi kepada kita. Jadi di sini jika kita mempercayai bahwa kita hidup dipelihara oleh Allah, maka akan lahir diri kita yang murah hati dan tidak bersikap seperti orang kaya yang bodoh yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Memang sangat luar biasa sekali kalau kita bisa percaya akan pemeliharaan Tuhan itu berarti Pak Sindu ya. Ya, karena lawannya percaya yaitu sikap khawatir. Kekhawatiran itu memang sifatnya alamiah, Pak Daniel. Tetapi poinnya adalah ketika kita dikuasai kekhawatiran. Jadi khawatir itu respon alamiah. Loh, ini makanannya kok cukupnya hanya sampai 2 hari ini. Nanti makan apa ya? Waduh, uangnya hanya cukup untuk 1 minggu ini. Ya ini gimana ini, Bu? 3 bulan lagi harus bayar uang kontrakan rumah. Uang cicilan rumah di kredit. Secara alami kita ada khawatir. Tapi poinnya adalah Tuhan mengajar kita untuk tidak dikuasai kekhawatiran. Karena itu tidak memberi keuntungan. Malah Tuhan mengajarkan kita, ayo usahakan lebih dulu Allah memerintah dalam hidup kita. Dan berikanlah apa yang patut kita beri kepada orang lain. Nah itulah cara menangkal sikap dikuasai kekhawatiran dan sikap yang menimbun dan menimbun atau sikap materialistik. Menurut Pak Sindu maksudnya itu apa? Maksudnya mengutamakan Allah memerintah di dalam hidup kita. Maksudnya lebih praktis begitu Pak Sindu. Jadi begini Pak Daniel. Rupanya Tuhan kita menyamakan dirinya dengan pakar investasi. Dan Tuhan kita ini memberi nasihat kepada kita sebagai pakar investasi tentang bagaimana menanamkan dana, uang, dan harta kita dengan lebih baik. Dia membaca tentang kemungkinan seperti tanda-tanda pasar saham yang naik dan turun. Dan dia menyarankan bagaimana menginvestasikan dengan lihai. Yesus sebagai pakar investasi yang sangat lihai, dia mengenali sebagai Allah bahwa sangat bersifat fana dan sementara bank-bank di dunia ini. Maka dia menyarankan agar kita mentransfer uang kita yang di bumi ke surga. Karena di bumi syarat dengan ngengat, karat, dan pencuri. Dengan kita kirim ke surga yang abadi, tidak ada pencuri, maka uang yang kita kirimkan, uang dan harta yang kita kirim ke surga, digaransi oleh Allah sendiri. Dan itu memberi rasa aman yang sejati. Nah, sementara bukan berarti kita tidak boleh menggunakan uang di dunia ini. Kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Tapi ada uang dan harta yang lain, kita kirim ke surga lewat gaya hidup memberi. Dengan begitu, kehidupan kita menyatakan Allah yang menjadi poros hidup kita. Aku percaya Allah memelihara hidupku. Dengan cara aku penuhi apa yang menjadi kewajibanku, mendahulukan Allah memerintah dalam hidupku, termasuk lewat gaya hidup memberi, dan aku tetap bekerja sesuai bagianku, sambil mempercayai Allah menyediakan yang kubutuhkan. Ya, sangat menarik sekali. Alkitab boleh mengajarkan bagaimana kita boleh menginvestasikan hidup secara tepat begitu ya. Saya pikir itu luar biasa sekali. Karena memang dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, ada orang menginvestasikan hartanya, lalu mereka mengalami kerugian, kehilangan harta yang sedemikian rupa, Pak Sindu ya. Betul. Jadi memang
seperti yang Pak Daniel tanggapi ini, kita bisa melihat Pak Daniel, kisah-kisah orang yang kena investasi bodong. Wah, kembaliannya 4 kali lipat, 5 kali lipat, lebih tinggi dari bunga bank, lebih tinggi dari investasi dimanapun. Ayo. Wah, orang mudah tergiur. Kemudian ada koperasi abal-abal, ada lagi investasi emas, investasi perkebunan, disajikan foto-foto, oh ini di negara ini loh hasilnya. Dan memang tahap-tahap awal, wah dapet nih, ayo cari, ya nasabah berikutnya. Nah nanti masalahnya muncul di nasabah yang kelima atau ke-10. Akhirnya ramai-ramai orang geruduk ke kantor tersebut, ramai-ramai geruduk ke markas kepolisian, menuntut haknya, dan ternyata tidak tertolong karena kadang uangnya sudah dilarikan, si pelakunya lari, atau uangnya sudah digunakan yang lain, dia hanya bisa dipidana. Tapi secara perdata, harta yang sudah terlanjur diinvestasikan tidak bisa dikembalikan. Betapa sangat ringkihnya memang kalau kita meletakkan hidup kita fondasi rasa aman pada uang dan harta, Pak Daniel. Ya, saya melihat di situ unsur keserakahan sangat kuat sekali pengaruhnya. Kalau orang serakah, dia begitu mudah sekali jatuh kepada tawaran-tawaran yang bisa menipu, Pak Sindo ya. Ya. Dan ini memang kadang kita berpikir, apakah ajaran Yesus ini emosional? Tidak. Tapi justru kita bisa simpulkan ajaran dan perintah Yesus tentang uang dan harta ini sesuatu yang bersifat amat logis dan rasional. Maksudnya Pak Sindo lebih jelas lagi bagaimana? Kita bisa melihat Pak Daniel di dalam Mazmur pasal 49 ayat 17 dan 18. Dikatakan, janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Jadi kita melihat Pak Daniel, Tuhan ingatkan, jangan fokus mengejar diri jadi orang kaya raya dengan membangun kemuliaan kita pada harta dan uang yang sementara. Karena toh di saat kita mati, kita tidak akan membawanya. Yang kita bawa sesungguhnya adalah sesuatu yang bersifat surgawi, sesuatu yang bersifat ilahi, spiritual, yaitu kebenaran yang kita hidupi, kebaikan yang kita hasilkan dari hidup kita kepada orang lain, termasuk lewat gaya hidup memberi. Sangat penting sekali kita melihat nasihat firman Tuhan ini, Pak Sindo, untuk bahwa memang harta kita tidak bawa, yang kita akan bawa adalah semua perbuatan yang kita lakukan untuk Tuhan, begitu ya Pak Sindo ya. Benar Pak Daniel. Apa ada kisah-kisah teladan yang Pak Sindo bisa bagikan kepada kita? Satu kisah klasik tentang John Rockefeller. Dia miliarder konglomerat Amerika sekian puluh tahun yang lalu, di abad 20. Dia pria bahkan terkaya di dunia pada masanya. Setelah kematiannya, seseorang bertanya kepada akuntan penasihat keuangan dari John Rockefeller, berapa banyak uang yang ditinggalkan John Rockefeller? Jawabannya sangat klasik. Ia meninggalkan semuanya. Jadi sedemikian kaya raya pun dia tidak membawa ke dunia akhirat. Ditinggal di dunia ini. Betapa panahnya hidup kita dan betapa bodohnya kalau kita menumpuk hal-hal yang tidak kita bisa bawa ke surga. Ya, karena itu sangat penting sekali untuk kita membawa harta di surga ya dengan cara memberi kepada Tuhan, begitu Pak Sindo ya. Betul, Pak Daniel. Tindakan memberi sesungguhnya suatu peringatan yang hidup bahwa semuanya tentang Allah, bukan tentang kita. All about God. Semua adalah tentang Allah hidup di dunia ini. Dengan memberi, maka saya menyatakan bahwa saya bukanlah yang terutama. Saya bukan pokok dari hidup ini. Tapi Dia, Tuhan, yang pokok, yang terutama dalam hidup ini. Saya ada untuk Tuhan.
Dengan memberi maka kita menyatakan, Pak Daniel, uang adalah milik Allah dan punya tujuan yang jauh lebih tinggi dan mulia daripada sebatas kenyamanan kita di dunia, kemakmuran kita di dunia. Dengan memberi maka kita menegaskan bahwa Tuhan, bahwa Kristus sungguh-sungguh adalah Tuhan kita, bahwa Kristus sungguh-sungguh Tuhan atas hidup kita. Maka dengan memberi pula itu kita menurunkan diri saya dari tahta dan meninggikan Allah. Dengan memberi, maka kita memutus mata rantai mamon yang mau memperbudak kita. Ya, sangat indah sekali sebenarnya manusia kalau bisa mengingat bahwa semua pemberian kepada Tuhan itu Tuhan akan ingat. Bahkan semua perbuatan yang kita lakukan untuk Tuhan pun Tuhan akan ingat. Begitu, Pak. Ya, jadi dengan memberi ini, maka sesungguhnya Allah menolong kita untuk menghancurkan demam uang dan harta, demam kekayaan. Dengan memberi, maka kita, Pak Daniel, bisa tahan menghadapi gravitasi untuk berpusat pada uang dan harta. Dengan memberi, maka saya sedang memindahkan hidup saya pada satu pusat gravitasi yang sejati, yaitu pusat gravitasi, pusat gaya tarik hidup, yaitu surga. Kalau bisa melihat di sini fokus hidup kepada Allah atau fokus hidup kepada harta, begitu ya, kalau melihat dari konsep gravitasi ini yang Pak. Ya, jadi dengan demikian, dengan gaya hidup pemberi, kita menyatakan, aku mempercayai Allah memelihara hidupku, dan aku memutus belenggu rasa khawatirku. Untuk bagian yang ketiga, apa yang Pak Sindu bisa bagikan lagi? Poin yang ketiga adalah kita adalah manajernya Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi uang dan harta itu adalah milik Allah. Kita sebatas manajer-manajer yang dipercayai Allah untuk mengelola uang dan hartanya Allah. Dan dikelola menurut caranya Allah, bukan menurut caranya kita. Maksudnya mengelola menurut cara Allah, apakah dengan kita memberi begitu? Termasuk di dalamnya. Di dalam ayat 35 sampai 48 disebutkan, Pak Daniel, bahwa setiap kita adalah pelayan yang perlu senantiasa siap sedia jika sewaktu-waktu Tuhan kita, yaitu Tuhan, datang. Dikatakan di dalam ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Jadi pada saat itu latar belakangnya, Pak Daniel, pakaian orang Yahudi berupa jubah. Maka agar lebih sigap dalam bekerja melayani, jubah itu diikat di bagian pinggangnya. Jubah yang diikat menunjukkan kesiapan, kesiagaan. Ditambah ada pelita, lampu yang tetap menyala, menunjukkan bahwa ketika Sang Tuhan datang pada larut malam, sewaktu-waktu, Sang Pelayan sudah siap menyambut. Jadi konteks perikop ini, ayat 35 sampai 48, konteks zaman akhir. Masa di mana Yesus sewaktu-waktu akan datang kedua kalinya. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan itu akan datang kembali. Tetapi bagian kita yang masih bisa kita kendalikan, kita setia melayani Allah, termasuk di dalamnya setia mengelola uang dan harta yang Allah percayakan kepada kita menurut cara Allah kita kelolanya. Kalau tadi Pak Sindu sudah membagikan kepada kita, poin yang pertama, kita tidak bergantung pada harta kekayaan. Kemudian berikutnya kita boleh percaya akan kepedulian Allah dan kita belajar bertanggung jawab. Kita sebagai manajer dari harta Allah yang kelak nanti diberikan pertanggungjawaban. Begitu ya Pak Sindu yang ya. kita beri.
Dan itulah yang membuat kita akhirnya akan disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang berbahagia. Ayat 37. Jadi kebahagiaan hidup itu bukan pada kelimpahan uang dan harta, Pak Daniel. Firman Tuhan dengan jelas, Allah yang menciptakan dunia dan hidup kita menetapkan kebahagiaan hidup adalah ketika kita menempatkan diri sebagai pribadi yang di bawah otoritas Allah, di bawah kuasa Allah. Ketika kita menjalani hidup kita sesuai dengan kepercayaan yang Allah berikan, melaksanakan mandat Allah, mengelola uang dan harta sesuai dengan kemauan Allah, maka kita akan disebut berbahagia. Yaitu sebagai wujudnya, yaitu adalah kita setia mengelola uang dan harta. Pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sinunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang uang dan harta bagian kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga atau LDKK Jalan Cimanuk 56 Malang, atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.